itu karena angka itu angka genap, 20, 24 angka genap. Jadi biarlah semuanya maksud, rencana, cita-cita semua tergenapi. Sebelum saya lupa, saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada khususnya panitia yang di bawah komando Richard Tambulan, ya, yang sudah membuat acara ini boleh berjalan dengan baik. Walaupun secara pribadi saya katakan tadi, saya sempat was-was, khawatir apa sih acara ini? Kok saya cari bocoran-bocoran seperti apa? Gak ada yang tahu. Ini nanti acara kayak gimana ini? Ya, tetapi patut apresiasi dari sekian kali kita membuat suatu acara gathering seperti ini. Ini adalah yang pertama saya lihat ditentukan dress code, ya. Wah, ternyata dress code ini juga membuat pengaruh suasana yang bagus, ya kan? Semua sama, tidak ada yang lebih heboh, ya. Sama semuanya. Jadi saya kira sesuatu yang bagus lah. Saya kira acara juga berjalan dengan baik. Walaupun tadi mana sekretaris kita? Pak, masih ada? Pak sudah pulang? Oh ada ya. Pak di sini dia atur-atur acara. Bapak tuh nanti begini ya. Nanti semua baru diatur di sini. Ya, tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Ya, barangkali memang itulah ciri khas daripada gaya milenial. Ya, barangkali tidak perlu harus heboh-heboh bikin susunan acara sedemikian rupa. Barangkali kalau mendadak semuanya tidak ada yang akan menolak lagi. Kalau jauh-jauh hari ditentukan aja saya ini aja. Jadi artinya ada juga hikmahnya. Jadi sekali lagi apresiasi kepada panitia khususnya semua yang sudah melaksanakan acara ini, dan juga kepada sudah barang tentu para dermawan, sponsor, donatur yang membuat acara ini. Karena dari apa yang saya tahu katanya kalau dari kas punguan ada virus karena iuran tuh banyak yang nunggak, ya. Jadi bagaimana mau? Tapi puji Tuhan banyak yang berbesar hati demi acara kesuksesan ini. Semuanya berjalan dengan baik. Saya kira semuanya kita menikmati, baik dari segi tempat, baik dari segi logistik acara. Sekali lagi kepada panitia teristimewa, ya, Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk membuat acara demi acara pada waktu-waktu yang mendatang lebih baik. Saya juga nggak tahu apa yang saya mau katakan, ya. Karena kalau ya supaya kita sehat ini dan itu ini semua sama. Tetapi saya berpikir dari tadi, apa yang saya mau sampaikan kepada punguan ini, kumpulan ini, yang kira-kira bisa ada nilai tambah bagi kita semuanya, baik orang tua khususnya kepada generasi anak-anak. Saya berpikir begini, saya mau bertanya satu pertanyaan kepada kita. Barangkali mungkin pernah dengarkan kata-kata ini. Apakah pernah mendengar sagu-sagu marlangan? Sagu-sagu marlangan. Ada yang tahu? Pernah dengar kata itu? Oke. Kalau mungkin kurang jelas. Nah, ini adalah suatu nasihat dari keturunan kita di atas Raja Silahi Sabungan. Kita kan peparan Silahi Sabungan masuk di dalam grup itu. Dan Raja Silahi Sabungan mempunyai 7 orang anak Silalahi. Mereka mengatakan semuanya halo, si Tukir, si Debang, si Dabariba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir
dari istri kedua adalah Raja apa? Raja Tambun. Nah, ini hanya singkat saja. Jadi pada suatu ketika ketujuh anak daripada yang istri pertama ini berselisih dengan anak daripada istri kedua si Raja Tambun ini. Lalu si Raja Tambun ini mengadu kepada bapaknya, saya ada masalah Pak, ketujuh abang saya itu mau mencelakakan saya, mau bermaksud jahat buat saya. Tolonglah supaya Bapak nasihati mereka supaya kami baik-baik saja. Gitulah ceritanya. Nah, akhirnya dikumpulkanlah semua anak-anaknya ini, yang 7 itu silalahi semuanya itu tadi, dan si Raja Tambun ini, dan kedua istrinya ada di situ, dan itulah petuah nasihat daripada Raja Silai Sabungan ini yang disebutkan dengan sagu-sagu marlangan yang terdiri, mudah-mudahan tidak lupa nanti, terdiri daripada 5 nasihat kepada semua anak-anaknya ini. Yang pertama, ini Alkitabiah juga sebenarnya nasihatnya, supaya mereka 7 dan 1 anak tambahan dari istri kedua itu supaya hidup saling sayang menyayangi, mengasihi satu dengan yang lain. Itulah nasihatnya. Tidak boleh berantem. Biasa di dalam hubungan kekeluargaan ada saja persoalan, tetapi dikatakan kalian tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain, tetapi harus hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini yang kedua, ini yang penting, karena ini sudah terjadi bagi kita dan saya tidak mau ini akan terulang lagi. Oleh karena salah satu nasihatnya itu mengatakan bahwa keturunan antara 7 silalahi itu, dengan keturunan si Raja Tambun ini tidak boleh apa? Saling mengawini. Jadi antara keturunan silalahi ini dengan keturunan si Raja Tambun ini tidak boleh saling mengawini satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi sudah paham. Saya tidak tahu mau menyalahkan siapa, tetapi sudah terjadi yang. Nah, keturunan dari silalahi ini bukan hanya 7 tadi, tapi juga turunan-turunannya seperti Margaba, si Payung, si Nurat, sudah ada tadi itu, ya. Nah, bahkan yang lebih itunya, kalau keturunan si Raja Tambun ini bisa saling mengawini. Oleh karena situasi kondisi daerah itu mungkin yang agak terisolasi, sehingga sudahlah daripada kau susah-susah cari istri ke daerah lain, sudahlah yang di sini-sini aja. Itu ada. Tetapi kalau yang dari keturunan Silai Sabungan itu dinasehatkan tidak akan boleh saling mengawini. Jadi maksud saya, kenapa saya katakan ini? Karena ini sudah terjadi kepada kita. Ya, ada dari daripada keturunan itu. Nah itu sudah melanggar apa? Melanggar nasihat kode etik daripada nasihat daripada hukum kita dari si Raja Silai Sabungan. Jadi maksud saya itulah 2 paling penting. Nah, kalau misalnya ada lagi satu lagi yang saya masih ingat, jikalau ada perselisihan, jikalau ada perselisihan antara keturunan Silai Sabungan, silalahi ini dengan keturunan Tambunan, dia katakan jangan sampai orang lain yang akan menjadi juru damai di tengah-tengah kalian.
Jadi kalau ada persoalan katakanlah di antara keturunan Silalahi, yang juru damainya harus dari Tambunan. Nah, kalau begitu pula, dan kalau ada persoalan di internal Tambunan, akan diharapkan dari Abang Silalahi yang akan menjadi juru penengah. Nah, satu lagi saya ingat, nasihatnya itu adalah kepada ketujuh anak yang pertama dan satu itu, kepada anak yang tujuh itu, kamu harus lebih menyayangi ibumu baru Tambunan, dan sebaliknya kaum Tambunan harus lebih menyayangi ibunya dari Silalahi. Bahkan katakan di dalam kehidupan sehari-hari, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, dikatakan kalau saja misalnya ada satu kesempatan di satu lowongan pekerjaan, kalau Silalahi yang jadi pemimpin di sana, lalu ada kandidat yang melamar Tambunan, maka kesempatan itu harus diberikan kepada Tambunan lebih dahulu daripada yang lain. Jadi begitulah seperti bagaimana firman Tuhan mengatakan, ini yang perlu kita nasihatkan juga kepada keturunan kita. Baik kita sebagai orang tua, barangkali anak-anak tidak ngeh lagi dengan aturan-aturan seperti itu, tetapi saya kira kita perlu mengingatkan mereka bagaimana poda atau nasihat itu yang tetap kita harus pelihara sebagai suatu adat istiadat yang sangat mengatur kehidupan kita bersosial, berdongan tubuh, marburu, marhula-hula dan lain sebagainya. Banyak hal mungkin yang kita bisa perlu pelajari dari adat istiadat yang anak-anak kita masih kurang paham, tetapi paling tidak sore hari ini, inilah mungkin satu tips kepada kita, sagu-sagu marlangan yang tetap berlaku sampai sekarang, agar kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperdulikan satu dengan yang lain, saling mendoakan, sehingga segala apa yang kita akan rencanakan, kita akan lakukan sepanjang tahun 2024 yang akan datang, akan boleh menjadi berkat, sukacita di dalam kehidupan kita, dan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya kira itu saja dulu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi, sudah barang tentu sepanjang tahun 2023 ada saja kekurangan di dalam kata-kata, perbuatan, mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada itu jadi panjang ceritanya, karena Sembiring itu adalah keturunan Silai Sabungan yang merantau ke Tanah Karo. Ya, jadi kalau kita ketemu itu bagian daripada keturunan, ya, karena keturunan Silai Sabungan yang merantau ke Tanah Karo. Ada beberapa keturunan Silai Sabungan yang merantau juga ke daerah-daerah lain, tetapi barangkali waktunya sangat singkat. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Nanti kita buat di restoran Taman Kuring. Tolong ya, ngurus tolong di. Kalau sekarang sih udah ini ya, kita udah nggak ada pressure ya. Kalau mau ngurus langsung ya di range. Oke, udah tadi kan udah siap mau nyanyi kan?